Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB Profesional Politeknik. Hello everyone. My name is Saikal Basisan. Hello, my name is Rizky Arifiwanto. Hello. May to introduce myself. My name is Gibrana Galang Durisa Ma'arif. My name Muhammad Karul Anam. I heard. Baik, di sini saya akan menjelaskan tools Ajis Dashboard Brand. Tool Ajis Dashboard Brand yaitu fungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan suatu bolt dan nut dengan berbagai ukuran. Kalau boltnya terlalu kecil, kita bisa kecilkan ini. Kalau ternyata terlalu besar, kita besarkan seperti ini. Caranya yaitu kita dengan paskan boltnya hingga pas. Kalau sudah pas, kita untir ke kiri. Seperti ini hingga terlepas. Kalau kita mau mengencangkan, sama seperti tadi, kita tekan terlebih dahulu. Setelah kita pas, kita kencangkan hingga Selanjutnya di sini ada dua tools. Yang pertama dead flow hammer. Dead flow hammer ini berfungsi untuk yang misalnya kita ingin membuka suatu komponen yang keras dan butuh pemukul yang kuat, kita bisa menggunakan dead flow ini, yang dimana bagian kiri dan kanan ini seperti karet, jadi tidak merusak suatu komponen yang ingin kita buka. Selanjutnya di sini ada ballpen hammer. Ballpen hammer ini berfungsi untuk kita meratakan suatu komponen yang lunak. Baik, di sini ada tools yang bernama double face hammer. Double face hammer ini berfungsi untuk membuka atau memukul komponen-komponen yang keras. Karena di double face hammer ini bisa untuk memukul komponen-komponen yang keras untuk membuka. Jadi cara penggunaannya sama aja, bisa dibolak-balik gini karena fungsinya juga sama. Selanjutnya di sini ada namanya tools water pump filler. Tools ini berfungsi untuk yang namanya mencapit suatu pipa dan bisa untuk mengencangkan pipa. Contohnya, misalkan di sini ada pipa ukuran besar, kita bisa ubah lebih lebar. Dan untuk kita mendapatkan, lalu kita putar ke arah yang ingin kita kencangkan atau ingin kita kendorkan. Selanjutnya di sini ada cutting pillars. Cutting pillars ini berfungsi untuk memotong suatu kabel atau kawat yang ingin kita potong. Selanjutnya ada long nose pillars. Ini berfungsi untuk mencapit suatu komponen yang bertegangan atau jauh dari jangkauan kita. Di sini ada combination pillars. Combination pillars ini berfungsi untuk ada mencapit dan memotong kawat atau kabel. Baik, di sini sudah terdapat tools yang bernama ring piston pliers. Ring piston plier ini sendiri berfungsi untuk membuka dan mencopot ring piston. Cara penggunaannya, di sini sudah ada ring piston. Kita bisa pasang ke alatnya. Nah, sudah bentuk ini bisa kita pasang ke pistonnya. Ini saya akan menjelaskan tentang snap ring. Snap ring itu ada dua macam, yaitu ada yang nose, ada yang starlip. Yaitu ada dua, yaitu ada yang inter, ada yang enter. Cara penggunaan yaitu untuk
melepas ini untuk melepas kunci ring, melepas kunci ring seperti ini, yaitu dengan melepaskan dulu, lalu kita pencet. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang namanya tools XP ballpoint atau ballpoint XP. Di sini saya akan membuka board yang berbentuk XP dengan ukuran itu ukuran 6 ya, diganti salah. Ada di sini. Nah, bila kita ingin mengeluarkan, kita memutar ke arah kanan ini dan ingin mengencangkan kembali ke arah kiri. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama double open and wens. Jadi di sini ada ukuran 67 sampai 20-22. Jadi fungsi double end wens ini untuk mengencangkan dan mengendurkan ball and nut. Di sini kita akan menggunakan cara penggunaannya. Di sini ada ukuran 14 membuka bolt. Seven, take video dulu kawan. Baik, di sini saya akan menggunakan tool ring and bend. Objek ring and bend itu mengencangkan atau membuatkan batu board dan nut. Contohnya itu ini buat, terus habis itu kalau mau mengendorkan kita ke arah kiri, mau mengencangkan kita ke arah kanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama chisel. Yang di sini namanya diamond chisel, di sini flat chisel, sini flat pin chisel, dan ini round chisel. Diamond chisel ini berfungsi untuk memahat diameter dalam suatu komponen. Dan yang sebelahnya yaitu flat chisel, sama kegunaannya yaitu untuk memahat suatu komponen atau suatu board. Di sini saya Dan akan menjelaskan tools flat pin chisel ini untuk mengeluarkan atau fungsinya sendiri adalah untuk melepaskan suatu bolt, dan round chisel ini untuk boltnya sendiri berbeda membuat berbeda dari bolt atau membantu suatu yaitu kita akan coba untuk kalian yang ingin kita, yang suatu komponen yang ingin kita bor. dari Baik, di sini sudah terdapat tools yang bernama automatic center punch. Automatic center punch ini berfungsi untuk membuat penanda pada titik bor atau benda pada komponen. Baik, di sini sudah terdapat tools yang bernama number punch. Number punch ini berfungsi untuk mencetak number ke komponen. Fungsinya sama seperti alphabet punch. Cara penggunaannya juga sama, menggunakan hammer dan memukulnya ke komponen.
sudah terdapat tools yang bernama Alphabet Span. Alphabet Span ini berfungsi untuk mencetak huruf pada komponen. Cara penggunaannya, kita bisa memukul dengan hammer ke komponen yang mau kita bentuk alphabet punch dengan cara memukul. Di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan tools yang ada di sini. Ini bernama screwdriver slotted dan ini bernama screwdriver Phillips. Screwdriver slotted berfungsi untuk mengencangkan dan mengendurkan skru main, dan screwdriver Phillips berfungsi untuk sama melepaskan dan mengencangkan skru plus. Di sini kita akan mempraktekkan cara penggunaannya. Di sini ada skru plus, kita menggunakan screwdriver Phillips. Jadi di sini kita akan membukanya dengan memutar ke arah kanan. Dan ini kita gunakan screwdriver slotted. Halo, di sini saya akan menjelaskan tool. Ini ada ratchet, ini ada extension bar, dan di sini ada socket key dengan berbagai ukuran, dari ukuran 14 sampai 30. Ini kita akan mempraktekkan cara penggunaan ratchet dan extension bar. Helmmu. Ini saya akan mempraktekkan cara penggunaannya. Nah, jadi cara penggunaannya begitu ya. Di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama ratchet key. Ratchet key ini berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan bolt dengan bantuan yang namanya socket key. Di sini saya akan mengendurkan dan mengencangkan bolt dengan ukuran 12 mm. Di sini lihat bahwa kalau di arah kanan berarti ini mengencangkan bolt, kalau arah ke kiri yaitu mengendurkan bolt. Kalau ingin mengencangkan berarti harus ke kanan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tools yang bernama universal join. Universal join ini berfungsi untuk membuka bolt atau nut dengan kemiringan yang ekstrim. Contohnya dibantu oleh dengan ratchet key dan dibantu oleh socket key. Karena di sini tidak ada bolt dengan kemiringan yang ekstrim, kita menggunakan bolt yang tadi. Ininya sama ya, bila kita ke kanan itu mengencangkan, kalau yang ke kiri itu mengendurkan. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tools yang bernama clay sliding handle. Clay sliding handle ini berfungsi untuk membuka bolt dengan kekuatan yang besar. Misalkan di sini saya ingin membuka bolt dengan ukuran 12 mm. Bila kita ingin membutuhkan kekuatan yang besar, kita dorong bagian ini ke arah pojok supaya pegangan kita lebih lebar dan memudahkan kita untuk menarik. Bila ingin kita membuka, kita dorong ke arah kanan sini, dan ingin mengencangkan kembali, kita tarik ke arah berlawanan, yaitu searah sikat nih. Aku Baik, di sini saya akan memberikan nama tool yaitu combination and brand. Combination and brand sendiri digunakan untuk melepas atau mengencangkan suatu board.
Caranya yaitu di sini dengan melepas atau mengencangkan suatu spot. Kalau kita akan melepas, kita arah kiri seperti ini. Kalau kita akan mengencangkan, kita arah kanan. Dan ini ada dua, yaitu ada yang ring, ada yang pas. Tergantung medan yang akan kita lepas. Baik, di sini saya akan bilang tentang tube wrench dan kegunaan tube wrench. Yang pertama, di sini tube wrench ada 4. Yang pertama ada ukuran 14, yang kedua ukuran 12, yang ketiga ukuran 10, dan yang keempat ukuran 8. Tube wrench sendiri berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang susah dijangkau atau yang sulit dijangkau. Tube wrench sendiri berfungsi yaitu pertama mengendorkan bolt yang berarah ke kiri, sedangkan mengencangkan bolt berarah ke kanan. Sekian, terima kasih. Di sini selanjutnya ada tools yang bernama gearbolt. Gearbolt ini ada dua jenis yang bisa kita putar. Bagian sini menggunakan bantuan tools karena ini sangat keras, kita bukan menggunakan tangan. Kemudian di sini ada gearbolt yang langsung kita putar ke dalam suatu komponen atau apapun. Fungsi dari gearbolt ini atau cycle berfungsi untuk sebagai penopang dari tali yang ingin kita pasangkan di sini atau di belakang. Dan fungsi dari ini adalah bila ingin kita mengangkat atau menutup suatu komponen, kita bisa memasukkan tali ke sini lalu kita sambungkan ke bagian pengangkat lalu kita angkat. Oke, itu saja. Baik, di sini ada tools yang bernama C-clamp. C-clamp ini ada dua ya. Ada dua jenis, tapi fungsinya juga sama. Fungsi C-clamp ini untuk menjepit suatu komponen atau bahan. Di sini ada bahan berupa besi. Nah, di sini kita bisa menjepitkannya. Nah, cara penggunaannya begini ya. Setelah ini terjepit, bisa ke tahap selanjutnya seperti mengelas. Baik, selanjutnya di sini ada tools yang bernama micrometer dengan ukuran 75 sampai 100 dengan ini grade 0,01 mm. Kemudian di micrometer ini terdiri dari racet, timbel, skala nonius, dan skala utama. Kemudian di sini ada lock sebagai pengunci. Kemudian di sini ada spindle, terus di sini anvil, dan ini adalah frame. Micrometer ini berfungsi untuk kita melakukan pengukuran. Contohnya ketebalan dari sebuah benda, lebar dari sebuah benda, dan sebagainya. Terus di sini ada terdiri dari besi ini dengan ukuran 75 mm berfungsi untuk kita mengkalibrasi mikrometer. Contohnya seperti ini. Nah, ketika sudah nempel seperti ini, kita bisa melakukan kalibrasi dengan dibantu oleh ini. Di sini ada lingkaran bulat ini dan terlihat di sini bahwa 0 tidak rapat dengan skala nonius, 0 tidak rapat dengan skala utama yang lurus ini. Caranya kita melakukan putaran seperti ini.
sampai angka jarum 0 ini di skala nonius sejajar dengan garis di skala utama. Baik, di sini sudah terdapat tools yang pertama push pull for scale. Push pull for scale ini berfungsi untuk mengukur gaya tarik dan dorong suatu komponen. Oke, selanjutnya di sini ada tools yang bernama manometer. Manometer ini berfungsi untuk mengukur tekanan kompresi pada setiap silinder mesin. Di sini ada yang namanya selang penghubung, terus kemudian di sini ada adaptor busi. Terus kemudian di sini ada gel gauge. Oke, di sini ada tools yang bernama dial indikator. Dial indikator berfungsi untuk kita melakukan pengukuran yang dimana kita mengukur rataan atau kehalusan sebuah permukaan. Selanjutnya di sini ada tools yang bernama dial bore gauge dengan ukuran 50 sampai 160 dengan grade 0,01 mm. Nah, di dial bore gauge ini terdiri dari replacement washer, replacement root, replacement securing thread, terus ini measurement point, terus di sini frame atau grip, terus di sini dial gauge. Dial bore gauge ini berfungsi untuk mengukur kehausan dari sebuah silinder atau sebuah komponen. Selanjutnya di sini ada tools yang bernama vernier caliper. Vernier caliper ini berfungsi untuk melakukan pengukuran seperti kedalaman dari sebuah silinder, panjang dari sebuah komponen atau lebar dari sebuah komponen. Sini vernier caliper ini terdiri dari rahang tetap, rahang geser, terus lock nut, dan skala nonius, dan yang panjang ini adalah skala utama. Dan untuk yang bagian belakang adalah yang seperti ini, yang bisa kita misalkan kita mundurkan ke belakang, dan ini akan muncul. Ini berfungsi untuk kita melakukan pengukuran diameter dalam, pengukuran dalam dari sebuah silinder atau sebuah komponen. Di sini saya akan menjelaskan tentang spring caliper. Spring caliper ini digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Dan di sini ada dua macam, yaitu ada yang inset dan ada yang outset. Inset sendiri digunakan untuk mengukur diameter dalam, dan yang outset diukur untuk luar benda. Baik, di sini sudah terdapat tool yang bernama infrared thermometer. Infrared thermometer ini sendiri berfungsi untuk mengukur suatu suhu pada benda. Contohnya, ini ada tangan, kita bisa mengukur suhunya dengan menempelkannya atau mendekatkannya. Baik, di sini sudah terdapat tools yang bernama manual multimeter. Manual multimeter ini sendiri sama fungsinya dengan digital multimeter, cuman berbeda di ininya. Kalau di yang manual jarum dan gambar, kalau di digital sudah muncul sendiri. Dan fungsi manual multimeter ini sama dengan digital untuk mengukur besaran tegangan listrik seperti arus dan hambatan dan juga tegangan. Baik, di sini sudah terdapat tools yang bernama digital multitester. Digital multitester ini berfungsi untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, arus dan hambatan. Selanjutnya di sini ada voltage tester.
DC fungsinya untuk mengecek aliran listrik dari unit yang aliran listriknya yaitu DC. Baik, di sini terdapat tools yang bernama voltage tester AC DC. Fungsinya ini untuk mengecek arus listrik AC dan DC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hidrometer. Hidrometer berfungsi untuk mengecek ancaman kadar air aki. Di sini ada 3 warna yaitu hijau, putih, dan merah. Hijau menandakan bahwa layak dipakai. Terus yang putih menandakan bahwa baik. Yang merah menandakan bahwa tidak layak dipakai. Selanjutnya di sini saya akan mengecek kadar air aki. Yang pertama buka tutup dulu. Selanjutnya kita tekan dari atas. Ini sudah menandakan bahwa air aki di warna merah, yaitu aki tidak layak dipakai. Selanjutnya kita bersihkan dulu. Kan dari saya. Baik, di sini sudah terdapat tools yang bernama baterai checker. Baterai checker ini sendiri berfungsi untuk mengetahui kualitas baterai dan kapasitas baterai. Baik, di sini saya akan berbicara tentang ring piston kompresor. Dalam ring kompresor ini berfungsi untuk memasukkan piston ke dalam blok. Itu dengan cara memasukkan tool ini ke dalam piston, terus kita tekan ke blok. Di situ kita kencangkan terlebih dahulu. Kita kencangkan, kita masukkan. Kalau terlalu kendor, terlalu kencang kita kendorkan hingga piston masuk ke dalam blok. Baik, di sini ada tools yang bernama filter wells. Di sini filter wellnya terbagi atas 2 jenis. Yang pertama ada berbentuk bell, yang kedua ada berbentuk gerigi. Ini contohnya. Filter wells ini berfungsi Jika untuk kita menggunakan siklet membuka dan itu mengencangkan bisa filter ori. restorasi Cara bagian penggunaannya kita yang menggunakan filter depan. wen yang Lalu, berbentuk gerigi kalau dulu ya. Oh, belakangnya Tinggal kita pasangkan ke filternya. Terus bisa kita putar ke arah berlawanan jarum jam dan filternya sudah terbuka. Dan untuk mengencangkannya bisa kita putar juga. Nah, di sini kita tidak boleh mengencangkan terlalu kuat karena bisa mempeokkan ininya filter uri ini. Dan untuk penggunaannya bel sama saja. Dan ini untuk mengencangkan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tools yang bernama locking pillars. Locking pillars ini berfungsi untuk memotong kawat atau memegang suatu bolt atau komponen yang ingin kita pegang dengan menggunakan locking pillar. Locking pillars ini bisa dirubah ukurannya dengan cara memutar bagian belakang ini. Bila ingin mengencangkan berarti dia akan semakin kecil. Kalau ingin mengendorkan maka dia akan semakin lebar. Contohnya seperti ini. Lihat bahwa bagian ini akan turun ke bawah bila kita mengendorkan dan ingin kita kecilkan kembali ininya.
kita putar supaya kencang. Nah, fungsi dari ini sebagai misal seperti ini ya, atau sebaliknya seperti ini. Dan fungsi dari ini berfungsi untuk memotong kawat atau kabel yang ingin kita potong. Oke. Baik, di sini sudah terdapat tool yang bernama valve spring compressor. Valve spring compressor ini berfungsi untuk menekan katup pada kompresor atau kompresi. Selanjutnya, di sini ada tools yang bernama Igajau yang berfungsi untuk melepaskan bearing dari suatu komponen. Di sini bisa kita kendorkan atau kita kencangkan supaya ini tidak terlalu dekat dengan komponen. Sekarang kita buka. Dan ini untuk berfungsi untuk mencapit suatu komponen agar komponen tidak bergerak lalu dikencangkan dengan kita. Baik, di sini juga terdapat torque. Torque sendiri berfungsi untuk membuka dan mengencangkan bol. Torque ini ada berbagai ukuran dari T10 hingga T50. Jadi cara penggunaan torque ini begini. Kita membuka bolt ini ya dengan memutar ke arah kiri. Nah, begitu cara penggunaan torque. Selanjutnya di sini ada tools yang namanya fuller gauge, berfungsi untuk mengukur atau mengecek gap suatu komponen. Untuk membukanya kita harus menarik bagian ini supaya tidak terjadinya kerusakan. Nah, jika ingin kita mengembalikan, kita harus kembalikan dengan arah sebaliknya. Ya, di fuller gauge ini ada berbagai ukuran yang sesuai ingin kita gunakan. Baik, di sini sudah terdapat tools yang bernama adjustable torque wrench. Adjustable torque wrench ini berfungsi untuk mengencangkan dan melepaskan bolt. Adjustable torque wrench membutuhkan alat bantu seperti socket key. Dan di sini ini berfungsi untuk mengatur torsi yang kita inginkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tools yang namanya removal tools. Removal tools ini berfungsi untuk melepas baut yang melepas bolt yang dimana bolt itu susah untuk dilepas dengan cara memasukkan bolt lalu kita angkat dengan cara ditekan. Sama dua ini juga sama, contohnya seperti kayak tadi, cuman dia langsung dicambil. Dan fungsi dari kedua ini juga ada lagi seperti melepas dari melepas mika dari apa ya, headlamp dan mengganti mika yang baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tools yaitu fleksibel magnet tool yang berfungsi untuk mengambil logam yang susah diambil, seperti ini contohnya, yaitu seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kabel scrap. Kabel scrap sendiri berfungsi untuk membersihkan kerak-kerak di bagian engine yang susah dihilangkan. Caranya yaitu kita dengan bocornya seperti ini hingga kotoran yang
kita ingin kita bersihkan hilang. Sekian dari saya. Baik, di sini terdapat webbing sling. Webbing sling ini terdiri dari berbagai ukuran dan warna. Di sini ada warna ungu yang berkapasitas 1 ton. Jadi ini tidak hanya satu warna doang, terdapat warna ungu, hijau, dan merah dan lain-lainnya, dan berbagai ukuran. Jadi yang saya pegang ini berwarna ungu yang berkapasitas 1 ton. Webbing sling ini berfungsi untuk untuk mengikat suatu komponen yang akan kita angkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beam trolley. Beam trolley yang berwarna oranye yaitu berfungsi untuk memindahkan komponen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain blok, yaitu berfungsi untuk mengangkat atau memindahkan komponen yang dibantu dengan webbing sling. Baik, di sini sudah terdapat tools yang bernama hand crimping. Ini hand crimping sendiri berfungsi atau digunakan untuk instalasi jaringan, untuk memotong kabel atau memasang kabel. Baik, di sini saya akan berbicara tentang waterpass. Waterpass sendiri itu untuk mengukur atau mengangkat kepentingan yang mudah secara vertikal maupun horizontal. Karena mengukur yaitu dengan menempatkan di atas benda yang akan kita ukur. Yang pertama itu kita akan atasnya benda yang kita ukur seperti ini. Caranya itu dengan melihat gelembung ini. Kalau gelembung ini pas di tengah, maka benda ini sejajar atau pas. Kalau gelembungnya ke kanan atau ke kiri, maka benda ini tidak jajar atau miring. Bagaimana di sini saya akan menjelaskan tentang clipper. Clipper sendiri fungsinya itu untuk memudahkan mekanik saat maintenance di kolom-kolom unit. Caranya yaitu dengan ini kita berbaring ke atas, kita tambahkan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerinda dan fungsinya. Gerinda sendiri berfungsi untuk memotong benda seperti besi, logam, kayu, dan lain-lain. Dan di sini ada kabel daya atau kabel power. Terus di sini ada saklar. Di sini ada pelindung. Di sini ada mata gerinda. Di sini ada flank. Dan di sini ada mata gerinda untuk menghaluskan. Dan di sini ada kunci gerinda. Kunci gerinda sendiri berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan gerinda sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tools yang namanya welding machine. Welding machine ini berfungsi untuk menyatukan benda dengan yang lain. Contohnya misalnya ada benda yang patah, kita bisa menyatukannya kembali dengan menggunakan welding machine. Welding machine ini ada berbagai kabel, yaitu di sini kabel untuk input power yaitu dari saklar. Kemudian di sini ada tombol power, dan di sini ada untuk pengatur watt yang ingin kita gunakan bila ingin pengelasan. Kemudian di sini ada tombol kabel min, dan di sini kabel positif. Untuk masa ini kita sambungkan dengan plat atau besi yang ingin kita satukan. Kemudian untuk ini masa ini kita
sambungkan dengan elektroda, kemudian kita las. Sebelum kita melakukan pengelasan, kita harus menggunakan safety dulu. Kemudian di sini ada safety glove untuk melindungi tangan kita dari percikan api. Dan kemudian di sini ada apron untuk melindungi tubuh kita dari percikan api yang telah dipercikan oleh elektroda. Dan kemudian di sini ada safety mesh berfungsi untuk melindungi mata kita dari pancaran sinar elektroda.